Kronologi suami bunuh istri gegara tak dipinjami 50 miliar rupiah untuk nyalon bupati, dibantu istri muda. Seorang suami di Batam, Kepulauan Riau, menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara membakarnya. Aksi nekat itu diawali karena tak dipinjami uang 50 miliar rupiah. Ahmad Yuda pun sudah ditangkap polisi, pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Teti ditemukan tanpa nyawa dengan kondisi terbakar 90% di rumahnya di Perumahan Genta 1, Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku mengaku membunuh istrinya karena cemburu. Namun polisi menyatakan Yuda membunuh Teti karena kesal tidak diberi pinjaman untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Ia mengatakan pembunuhan berencana itu dilakukan pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Saat itu Yuda marah karena janji Teti memberikan pinjaman 50 miliar rupiah untuk modalnya menjadi calon Bupati Tapanuli Selatan tidak kunjung ditunaikan. Kepada penyidik, Yuda mengaku terbang ke Jakarta seusai memukul korban. Namun ia hanya beberapa jam di Jakarta dan kembali ke Batam untuk memastikan kondisi Teti. Saat dicek, korban belum meninggal walau sudah ditikam dan dianiaya oleh pelaku. Menurut Yuda, jika mendapatkan uang 50 miliar rupiah, ia akan berangkat ke Jakarta untuk melobi semua partai politik agar dia bisa maju sebagai bupati di kampungnya. Sembari menahan rasa sakit, di hadapan polisi dan awak media, Yuda sempat menangis. Tangisan tersangka ini pecah setelah mengingat kembali tindakannya menghabisi sang istri demi uang. Apalagi, saat itu istrinya sempat selamat seusai ia aniaya. Namun ia memilih mengeksekusi Teti hingga menghembuskan napas terakhirnya. Yuda yang panik meminta bantuan istri mudanya untuk mengangkat korban ke atas kasur. Dia pun berusaha merekayasa jika korban tewas terbakar. Namun semua yang dia lakukan tersebut tidak selancar yang dia pikirkan. Rumah korban tidak terbakar dan ia pun ditangkap oleh petugas kepolisian. Menurut Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, pelaku memukul rahang korban sebanyak 2 kali. Lalu pelaku juga memukul punggung korban sebanyak 2 kali menggunakan kayu lesung hingga korban tergeletak di ruang tamu. Bukannya membantu, Yuda malah pergi meninggalkan korban begitu saja dan menemui istri sirinya yang diinapkan di salah satu hotel yang ada di Batam. Yuda sempat ke Jakarta dan kembali lagi ke Batam untuk mengecek kembali kondisi istrinya yang ternyata masih hidup. Yuda menutup kepala korban dengan kantong plastik warna hitam agar darah tidak berceceran di lantai. Korban yang masih di ruang tamu tersebut diseret ke dalam kamar oleh Yuda dibantu selingkuhannya. Setelah korban di dalam kamar, pelaku pergi membeli 7 gas 3 kg dan minyak Pertalite di dalam botol sebanyak 14 botol. Pertalite tersebut ditaruh di dalam kamar dan juga dapur. Sementara Pertalite 1 botol disiramkan ke tubuh korban yang ada di tempat tidur. Ia juga meletakkan 7 botol Pertalite lainnya di atas kain yang sudah dibentangkan dari kamar hingga ke pintu depan rumah. Lalu ia membakar obat nyamuk yang diletakkan di atas ranting pohon yang sudah disiapkan pelaku di dalam rumah. Pelaku berharap rumah korban terbakar dan meledak. Namun rencana pelaku gagal karena yang terbakar hanya kamar dan tubuh korban. Yuda kemudian pergi dengan membawa sertifikat, ATM, dan ponsel milik korban. Dengan barang bukti tersebut polisi melakukan penyelidikan dan pencarian untuk menangkap pelaku. Hingga akhirnya Yuda ditangkap di Pekanbaru, Riau, saat akan kabur ke Medan. Tersangka, dikenakan pasal 340 KUH Pidana, pasal 338 KUH Pidana atau pasal 361 KUH Pidana, tentang pembunuhan berencana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.